Podcast Garnet atau Geologi Berkabar lewat internet merupakan sebuah unit kerja media kreatif yang bergerak di bidang pelayanan publik yang menyuguhkan beragam informasi terkini dan teraktual, baik di bidang geologi maupun kehidupan kampus, dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik yang akan membagikan pengalaman dan juga ceritanya untuk kita semua. Oke, selamat pagi, selamat datang ya di podcast Garnet Geologi Berkabar lewat internet episode terkini ya. Kita hari ini membahas mengenai temanya pengusaha muda lah ibaratnya. Mungkin kita kedatangan salah satu pengusaha muda dari teknik geologi ya. Mungkin saya sapa dulu. Halo Novi. Halo Bang. Aduh, enak banget suaranya. Mungkin Novi bisa ini ya, kenalan dikit-dikit lah. Mungkin speak dikit lah. Nama sama tempat lahirnya dari mana gitu. Oh iya, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novia Milapsari. Biasa dipanggil Mila atau Novia juga boleh. Aku berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah dan tempat tanggal lahirku Wonosobo juga, tanggal 12 November tahun 2000. Oke, nama panggilannya Novi ya atau Mila? Mila aja Bang. Lebih sering dipanggil Mila? Iya. Oke, mungkin kita ini ya, kan tema kita tentang pengusaha ya pada hari ini. Iya. Mungkin Novi ini kan seorang pengusaha, mungkin boleh tahu nih usaha yang digeluti temanya, bukan tema, tentang apa sama nama tokonya mungkin bisa di-spill dikit lah. Oh iya, baik. Aku berusaha mulai usaha itu di bidang jilbab. Oh, jilbab. Iya, hijab wanita. Terus mulai dari tahun akhir 2019 sampai sekarang alhamdulillah dan masih beroperasi sampai sekarang. Oh, gitu. udah dari tahun 2019? Iya, tahun Berarti 2019. waktu SMA udah mulai usaha ini? Waktu SMA sehabis lulus Bang. Iya. Oh ya, habis lulus berarti ya? Oke. Terus mungkin bisa ini dibilang lah apa Instagram atau mungkin platform tempat jualannya mungkin biar ini kan siapa tahu nanti penonton bisa beli gitu kan. Oke, nama Instagramnya Maira.scarf premium. Di situ jual beberapa hijab-hijab. Terus ada yang terkini juga, bisa dicek aja IG-nya. IG-nya. Yeah. Oh, berarti bukan pakai platform kayak Shopee, Tokopedia itu? Platform juga ada. Oke. Tapi beberapa ada yang kayak enggak berkenan gitu pakai platform Shopee karena kan aku sistemnya reseller Bang. Oh, reseller. Yeah. Oh, oke. Reseller apa dropshipper kayak gitu sama? Reseller itu reseller, kayak kita punya kayak beberapa orang nanti dia jualin produk kita itu Bang. Oke. Kalau dropship itu kan misal ada orang punya barang. Punya barang terus kita ada orang pesen barang terus kita kirim tapi lewat orang perantara gitu. Oke. Kayak gitu ya bedanya. Mungkin lanjut nih. Tadi kan namanya Maira Scarf ya? Iya Bang. Itu kenapa namanya Maira Scarf? Oke. Maira Scarf itu pertama kali saya bangun usaha itu dengan teman saya yang bernama Sahira dan saya berkeinginan untuk membuat Sahira dan Mila menjadi satu itu Mila dan Sahira. Mila dan Sahira. Iya. Mila. Oh iya. Maira Scarf gitu, Bang. Oh, berarti sampai sekarang masih duet tuh sama si Safira. Sama si Sahira itu. Sahira ya, maaf. Iya, sama Sahira enggak berkolaborasi lagi karena dia sekarang kuliah di Riau, Bang. Jadi agak susah ini komunikasinya. Jadi saya berjalan mulai usahanya sendiri. Oke. Terus ini produk yang dijual itu tadi apa? Berupa jilbab ya? Iya. Jilbabnya itu modelnya kayak apa aja tuh yang dijual? Mungkin kan saya nggak tahu nih ya kan sebagai seorang laki-laki ya kan nggak tahu nih jenis jilbab. Mungkin bisa bisa dibicarakan lah mungkin apa jenis jilbab yang dijual. Jilbab yang dijual itu jilbab yang kekinian. Tentunya saya juga suka dengan jilbab karena saya juga seorang wanita muslim. Jilbabnya seperti pasmina, segi 4 atau motif-motif lainnya. Jadi target pasarnya juga remaja-remaja, juga anak-anak muda gitu. Terus generasi milenial juga kan biasanya sangat hektik lah dengan jilbab karena emang gaya sehari-hari kan. Betul. Terus juga sama wanita-wanita ibu rumah tangga. Oh iya. Oh berarti kalau jilbab sorong jual juga yang sekali pakai gitu? Enggak? Atau cuma jilbab yang kayak Iya itu juga jual sih Bang, tapi mungkin peminatnya sekarang udah lebih ke pasmina dan pasmina ya? Segi 4 Bang. Iya. Saya pernah dengar tuh ada pasmina yang lagi tren tuh apa pasmina pliket. Plisket, iya. Plisket itu bedanya sama pasmina biasa apa tuh kira-kira? Karena
pasmina plisket itu kan dibuat pakai mesin plisketnya langsung bang. Plisket apa tuh kalau boleh tahu? Mesin plisket itu yang kayak rok plisket tau nggak bang? Rok Oke, mungkin penonton tahu, saya nggak tahu. Jadi lanjut aja. Itu kan pasmina biasa, terus kita olah lagi atau di mesin plisket itu jadi kecil-kecil, jadi kayak enak gitu dipakai, kayak flowy, halus juga bahannya. Oke. Terus tadi bicara tentang usaha nih, mungkin kita balik lagi. Itu awal mulanya tadi kan duet sama si Sahira. Ya. Itu kenapa bisa kepikiran tuh sama Sahira bikin usaha? Kita jualan jilbab nih. Kenapa nggak jualan yang lain, mungkin tas, kopi atau apa gitu? Karena saya dan Sahira juga sama-sama suka dengan sama-sama suka jilbab, pengkoleksi jilbab juga lah. Kenapa kita nggak jual aja gitu? Karena hitung-hitung berusaha untuk memulai wirausaha, kita menghasilkan uang sendiri gitu. Beli-beli apapun dengan uang sendiri kan enak banget. Iya, betul sih. Udah ini ya, udah futuristik lah. Kira dari SMA ya berarti. Dari semenjak lulus SMA. Semenjak lulus SMA. Terus ini itu toko Mayra Scarf ini ada offline atau offline-nya nggak? Offline store-nya di rumah saya sendiri. Sebelumnya saya belum mempunyai ruko atau toko. Insya Allah kita akan realisasikan di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal. Iya, terus offline store-nya di rumah saya sih bang. Kalau ada orang beli ke rumah saya aja gitu. Nanti saya Sherlock atau di Google emang belum ada ya, tapi soon lah ada. Ya amin ya, semoga ini ya terrealisasi. Atau nanti bisa punya ruko cabang kan, enak juga. Terima kasih. Ini kan Novi kuliah ya? Kuliah di mana? Kalau boleh tahu ya? Kebetulan aku kuliah di Teknik Geologi angkatan 2020. Universitas? Iya, Universitas Diponegoro. Diponegoro ya. Oke, terus gimana nih cara membagi waktu? Kan teknik nih yang terkenal sibuk lah istilahnya kan. Itu gimana tuh cara membagi waktu antara berusaha memulai usaha yang jilbab ini sama si praktikum mungkin atau kuliah teknik tuh gimana tuh? Membagi waktunya. Teknik Geologi menurut saya jurusan yang sangat-sangat menantang ya bang. Oh iya betul banget. Iya, menantang sekali bagi saya, terutama baru 1 tahun kemarin saya memulai kuliah dan juga online kan di Wonosobo sendiri, nggak di kampus juga. Iya betul. Cara membagi waktunya ya saya selang-seling sih. Saya selang-seling dengan kebutuhan berwirausaha dengan kebutuhan akademik saya sendiri. Gitu, kayak misal ada orderan, saya langsung mengerjakan, saya langsung packing, saya langsung kirim juga. Untuk tugas-tugas saya bisa lah, insya Allah saya akan lebih mengembangkan lagi akademik saya dengan beberapa tugas-tugas yang saya kerjakan di sela-sela kesibukan saya sendiri bang. Oh ya, berarti udah udah bagus lah ya manajemen waktunya membagi antara berusaha sama tugas kuliah. Iya, masih belajar bang. Masih belajar. Atau menurut kamu masih kurang gitu kalau bagi kamunya manajemen waktu kamu? Manajemen waktu buat saya itu yang kurang lebih ke me time sama keluarga. Oh, me time ya. Iya, lebih kurang ke situ sih bang. Sama untuk berwirausaha saya sendiri lebih udah cukup lah. Kalau di akademik juga saya udah insya Allah cukup untuk membagi waktu. Tapi untuk me time buat keluarga gitu masih kurang lah ya. Gak apa-apa lah. Mungkin masih awal-awal ya. Iya bang, masih. Terus kalau di rumah itu ada yang bantu nggak? Yang packing atau mungkin gimana gitu? Kalau yang bantu ibu saya sendiri sih bang, kayak bantu packing sama bantu kirim, biasanya kan langsung dari kurir datang ke rumah. Iya. Paling bantu packing sama bantu sortir hijab. Iya. Oke. Terus nih kalau boleh tahu nih, kalau nggak mau dijawab nggak masalah sih. Ini berapa omset per bulannya kalau boleh tahu nih? Kalau omset per bulannya ini nggak menentu ya bang. Biasanya 1 juta sampai 2 juta. Oh, 1 juta itu per bersih? Bulan. Itu bersih sama pengurangan beberapa adalah kebutuhan. Adalah ya. Oh iya betul. Terus kalau boleh tahu modal awalnya tuh gimana tuh? Modal dari awalnya siapa gitu? Modal awalnya tuh dari saya dan Sahira sendiri. Tadi saya udah bilang kan bang, itu kami membagi 500.000 jadi 2. Jadi 250.000 sama 250.000. Saya dan Sahira 250.000. Oh, itu modalnya buat beli jilbab di suatu toko gitu atau gimana? Enggak bang, kita pertama beli bahannya dulu. Beli bahan dulu. Ya kecil-kecil lah, berapa 5 sampai 10 meteran. Terus kita beli beberapa roll buat label jilbabnya. Kita juga beli kemasan jilbabnya juga. Terus kita beli beberapa buat packing sih bang itu.
Iya, 500.000 itu sebenarnya itu modal yang minim sekali ya buat saya. Iya, tapi gimana caranya pada waktu itu kami bisa membuat sebuah produk agar ya untuk dari kecil bisa jadi besar gitu loh Bang. Berarti ini jatuhnya produksi sendiri ya? Iya, kita produksi sendiri. Ada beberapa produk yang kita produksi sendiri, tapi ada beberapa produk juga yang kita kayak beli gitu Bang. Kayak iya Bang. untuk pasmina plisket kan kita nggak punya mesinnya ya Bang. Iya. Nah kita beli dari distributornya. Iya. Oh iya, bagus. Terus mungkin berarti di jilbabnya ada ini merek Myra Scarf-nya kalau yang diproduksi sendiri. Iya, ada mereknya. Iya. Itu mereknya pakai apa tuh? Dijahit sendiri apa? Bukan Bang, itu atau label, pakai label. Iya, pakai label kayak pita tau nggak Bang gitu, tapi dicetak logo Myra Scarf dicetak di situ, nanti kita jahit gitu Bang. Oh, kayak ini ya, kalau saya pernah lihat jilbab ada Arabic kayak gitu bukan? Kan ada merek Arabic gak sih? Atau enggak ya? Oh enggak tahu ya? Ya udah, lupakan aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Mungkin ini saat ingin memulai usaha mungkin Mila kepikiran nggak? Saya takut gagal nih usaha kayak gini. Mungkin kedepannya jilbab ini tidak terlalu tren. Mungkin ada ketakutan tersendiri nggak? Iya sih Bang. Sebenarnya pada awalnya tuh saya sangat berani sih Bang sama sangat berani. Sangat berani. Bagus banget nih. Langsung suka nih. Ayo kita buat jilbab, kita buat produk buat usaha kita sendiri, kembangin lebih besar lagi. Tapi pada awal-awalnya itu emang antusiasme masyarakatnya masih tinggi Bang. Terus beberapa waktu 2 bulan sampai 3 bulan kami memutar otak bagaimana caranya agar ini masyarakat bagaimana agar tertarik lagi dengan produk kita. Itu caranya kita sesuaikan dengan tren saat ini Bang. Kalau misal ada pasmina plisket, kita beli pasmina plisket untuk dijual lagi dengan harga yang sangat-sangat murah. Menurut saya yang affordable ya Bang, yang cocok dengan kantong pelajar sih. Untuk ketakutannya sendiri, saya ketakutannya nanti tidak bisa membagi waktu, nanti bisa berwirausahanya jadi gagal atau gimana gitu. Ketakutannya sendiri seperti itu sih Bang, kayak saya takut untuk berwirausahanya itu jadi gagal di akhir-akhir karena tren yang sekarang dan yang akan datang itu kan beda-beda Bang. Iya sih, betul sih. Terus sekarang masih ada ketakutan kayak di awal-awal gitu nggak? Atau masih udah mulai pede nih? Udah mulai pede sih Bang, kayak produk saya udah dikenal nih, udah dipakai orang-orang banyak gitu. Insya Allah nanti akan buka toko, insya Allah ya Bang. Amin. Semoga. Mana tahu kan nanti saya lagi jalan-jalan ke Bandung ada Myra Scarf. Saya jalan-jalan ke Padang ada Myra Scarf. Kan kita tidak tahu ya masa depan itu gimana ya. Iya Bang. Oke, mungkin lanjut. Kan banyak nih yang harusnya sih banyak sih berpikiran orang kan, masih mahasiswa kenapa udah mulai usaha gitu. Terus mungkin bagaimana pendapat kamu tentang kayak gitu? Mungkin apakah seorang mahasiswa tuh harusnya mengejar pendidikan aja, nggak harus berusaha gitu kan, nanti bisa aja mungkin setelah lulus baru berusaha. Mungkin gimana pendapat Novi sebagai seorang pengusaha muda nih, tanggapannya mengenai mahasiswa yang sudah mulai berusaha pada saat masa kuliah gitu? Menurut saya berwirausaha itu tidak ada salahnya, apalagi kita lagi mahasiswa atau pelajar atau ibu-ibu rumah tangga. Malahan menurut saya berwirausaha selagi saya menjadi mahasiswa itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya memanage waktu saya untuk berwirausaha dengan akademik, bagaimana memanage waktu saya dengan tugas-tugas rumah lain atau me time dengan keluarga ya Bang. Terus untuk seperti yang dijelaskan oleh Bu Naru, saya menjadi paham tentang pentingnya berwirausaha untuk mahasiswa karena mengasah kemampuan saya juga yang bermulai berwirausaha dari tahun 2019 sampai sekarang insya Allah. Dan saya menjadi belajar bagaimana caranya agar saya menjadi mahasiswa juga saya bisa menghasilkan uang gitu. Gila keren banget sih. Menghasilkan uang dengan cara saya sendiri juga, dengan kemampuan saya sendiri Bang. Oke. Mungkin ini selama berusaha apakah ada role model gitu, idola lah mungkin yang diidolakan? Saya terinspirasi dari si ini nih, pengen bikin usaha. Ada nggak kayak gitu dulu? Sebenarnya ada Bang, tapi tidak bisa saya sebutkan di sini. Tidak bisa disebutkan. Mungkin ini privasi sekali ya. Nggak apa-apa. Mungkin ini terus
di Myra Scarf kan baru jualan jilbab nih. Iya, Itu fokus di jilbab aja atau mungkin kedepannya mungkin dari Novi sendiri ada gambaran nih pengen jual baju, jual manset atau apalah mungkin. Oke, saya jawab Bang. Ya. Di Myra Scarf sendiri pada tahun 2019 juga beberapa ada yang jual beberapa aksesoris jilbab kayak inner atau Inner tuh apa tuh? Inner buat daleman jilbab Bang, biar Ciput. Iya, ciput. Oh, ciput. Iya, itu inner sama scrunchie juga. Scrunchie ini apa lagi nih? Scrunchie itu apa? Ikat rambut Bang, biar volumenya Volume sanggul. sini ya bikin kelihatan anggun. Oh, pakai. Iya, biar kelihatan cantik gitu lah. Iya. Oh, berarti awal-awal ada jual itu? Awal-awal ada jual itu. Terus jilbab juga kita menyesuaikan tren juga. Terus insya Allah saya juga berminat untuk berjualan dress atau berjualan baju gitu buat para wanita berjilbab gitu. Iya, wanita terkini ya. Iya. Oh, itu harapan nih berarti. Berarti masih belum terrealisasi nih sekarang. Dressnya apa sekarang udah? Masih tahap saya masih desain sih Bang. Oh, masih desain. Oh, berarti desain. emang pengen produksi sendiri atau nanti beli kayak barang jadi atau pengen produksi sendiri? Emang pengen produksi sendiri Bang. Oh, berarti bisa menjahit nih. Bukan produksi saya dengan tangan saya sendiri Bang. Maksudnya tapi saya desain baju, saya minta ke penjahit saya sendiri untuk membuatkan baju. Oh, berarti ada kerja sama penjahit di sana? Iya ada Bang. Oh, keren. Terus ini saya ingin ini deh. Harapan buat Myra Scarf kamu sendiri itu gimana buat kedepannya harapannya? Harapannya kayak gimana gitu? Harapannya agar Myra Scarf agar lebih dikenal dikenal orang, kayak kemana-mana lihat Myra Scarf kayak bangga dengan produk saya sendiri. Saya juga lokal produk kan Bang, kayak pride Indo, pride lokal lah ya istilahnya. Oke, lanjut. Lokal produk gitu, kayak saya juga memajukan penjahit-penjahit yang ada di desa saya juga di situ kan. Kayak agak kurang partisipasinya dengan beberapa orang-orang gitu untuk menjahit baju di sana. Jadi saya ambil nih buat produksi hijab saya sendiri. Terus harapan lainnya ya tadi saya bilang untuk insya Allah akan buka toko gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu terus putar balik lagi nih. Ini kerja sama penjahit tadi katanya kan. Itu berapa penjahit yang kerja sama? Satu aja gitu. Karena itu kan kayak konveksi Bang. Kayak satu tempat menjahit ada beberapa orang. Jadi di situ ya yang mengerjakan 2 sampai 3 orang. Itu kenalan dari orang tua atau gimana tuh awal mulanya bisa kenal sama si penjahit? Awal mulai kenal si penjahit itu pertama saya dikenalkan sama teman-teman saya. Kebetulan ada teman saya, salah satu teman saya itu orang tuanya juga penjahit Bang. Jadi loh, orang tua kamu penjahit gitu. Oke, kita jalin kerjasama aja biar lebih gampang gitu. Itu kerjasama dengan teman saya juga sendiri. Oh iya keren. Terus ini deh, selama ini kan udah berusaha, mulai usaha kayak gini. Terus kira-kira nantinya kalau misalkan kamu udah bekerja lulus dari geologi nih, misalnya dapat bekerja nih jadi PNS atau jadi apalah gitu nanti, jadi mungkin penjaga site di tambang, mungkin ini usahanya tetap dilanjutkan atau gimana? Oh pasti Bang, pasti dilanjutkan. Walaupun saya nanti misalnya saya bekerja di salah satu perusahaan, ya akan saya lanjutkan karena banyak wanita karir sekarang yang tidak hanya mementingkan pekerjaan atau karirnya, tapi dia juga mempunyai usaha-usaha lain seperti usaha sepatu, usaha baju. Gitu. Kenapa tidak saya lakukan nanti? Karena modal sekarang sama modal nanti yang akan saya dapatkan juga di perkuliahan juga ada. Oke, ini mungkin last question ya buat Mila. Last question. Mungkin bisa mungkin bisa pesan. Jangan ke kamera juga sih. Tapi mungkin bisa pesan lah buat calon-calon pebisnis muda. Gimana nih pesan dari seorang Mila sebagai pemilik toko Myra Scarf, gimana pesannya buat pebisnis muda? Pesan dan kesan, pesan ya Bang? Pesan aja. Oh pesan. Pesannya buat para calon para pebisnis muda, jangan takut buat memulai, terus jangan takut buat menghadapi apa yang akan kamu hadapi di
masa yang akan mendatang gitu. Lanjut aja, terus aja kalau kamu punya ide, kalau kamu punya mimpi, terus jangan berhentilah. Jangan lupa untuk selalu berdoa, terus jangan lupa juga untuk selalu berbakti dengan kedua orang tua. Waduh, gila. Pesan yang bagus sekali mungkin dari Mila tadi. Waduh, ini sudah ada gambaran pengusaha sukses nih ke depannya nih saya lihat. Amin, Bang. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin hari ini kita berbincang mengenai Myra Scarf udah cukup banyak ya, udah banyak berbincang. Mungkin untuk episode Garnet mengenai episode Myra Scarf bersama Novia, Mila, Hapsari. Kita cukupkan hari ini. Saya selaku ini ya, seorang Ivan Dilardo Barala mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mila dari Myra Scarf. Dan ini adalah produk dari Myra sendiri. Yang pertama ada Pasmina Plus Skirt. Bahannya flowy banget dan dia mudah juga dibentuk. Dia juga tidak ada lipatan tengahnya. Kalian bisa beli semuanya produk dari Myra Scarf di link di bawah ini. Makasih.